Roket pertahanan alias Erhan-122 merupakan bukti industri militer dalam negeri mampu bergeliat ke arah maju. Erhan-122 merupakan roket asli buatan Indonesia yang mampu menyerang musuh dari jarak jauh. Kehadiran Erhan-122 di Satuan Artileri Roket akan mendongkrak daya serang militer Indonesia. Dengan memproduksi Erhan-122, maka Indonesia mengamankan diri dari ancaman embargo roket. Embargo militer sangat merusak kesiapan operasional angkatan bersenjata Indonesia. Misalnya di lini roket dan rudal, Indonesia harus mempensiunkan dini AGM-84 Harpoon. Harpoon yang merupakan rudal anti kapal buatan AS ini pernah jadi andalan armada Indonesia. Namun gegara embargo, langsung saja Harpoon jadi barang basi di Indonesia alias rongsokan ya guys ya. Walhasil sebagai ganti Harpoon, Indonesia membeli C705 dan C802 dari China. Kenapa beli rudal anti kapal dari China? Karena anti embargo guys. Berbisnis dengan Cina yang penting ada uang. Senjata dibeli mau digunakan apa saja terserah user. Jika dengan AS ada pasal HAM. Menurut kacamata Washington, bila Indonesia melanggar hal ini, maka alutsista yang dibelinya dilarang digunakan dalam perang. Hal-hal seperti inilah yang tak disukai Indonesia bila membeli senjata dari AS. Kurang fleksibel dalam penggunaannya meski diakui memang canggih. Dari sini, Indonesia tetap istiqomah untuk saat ini mengembangkan roket yang bisa berujung berubah jadi rudal. Selain berusaha sendiri membuat Erhan-122, Indonesia juga menggandeng Avibras Brasil. Avibras ialah produsen MLRS Astros II. Mereka sepakat melakukan alih teknologi untuk dicangkokkan ke Erhan-122. Nantinya hasil alih teknologi ini akan dituangkan ke Erhan-122B. Jarak tembak Erhan-122B diproyeksikan mencapai 80 km lebih. Jarak tembak bisa didongkrak lagi bila ditambahkan booster. Kegiatan pengembangan roket Erhan-122B merupakan kerjasama tim konsorsium roket nasional dengan Balitbang Kemhan yang memiliki tujuan utama menghentikan ketergantungan terhadap produk asing dengan menjadikan roket Erhan-122B sebagai alutsista yang digunakan prajurit TNI sebagai senjata utama untuk mensubstitusi persenjataan yang selama ini diperoleh dari luar negeri. Diharapkan Indonesia berhasil mewujudkan kemandirian dalam produksi roket nasional, jelas PT Pindad. Bahkan sebelum adanya uji coba penembakan Erhan-122, Indonesia sudah mencanangkan program produksi sendiri roket ini. Hal itu pernah diungkapkan staf ahli Pertahanan dan Keamanan Kemenristek RI Hari Purwanto kala menghadiri diskusi pemanfaatan teknologi Litbang Yasa untuk roket uji muatan di UGM pada Juli 2012 silam. Kita akan produksi sendiri 1000 roket dengan nama Erhan-122, jelasnya kala itu. Dan di masa kini Indonesia memang tengah mempersiapkan jalur produksi roket Erhan-122. Indonesia harus bangga. Divisi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Angkatan Darat hasilkan MLRS Busur Geni dan roket 90 mm. Ini merupakan salah satu jawaban dari tuntutan penguasaan teknologi bidang pertahanan berteknologi tinggi. Saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingatkan para prajurit TNI betapa pentingnya pendidikan dan penguasaan.
Pendidikan dan penguasaan sangat penting, apalagi penguasaan teknologi bagi para perwira, karena teknologi dalam sektor pertahanan dapat berkembang pesat. MLRS Busur Geni dan roket 90 mm merupakan program khusus penelitian di bidang pertahanan susun di Poltekkes tahun ajaran 2012. Sistem peluncuran roket bisa menembakkan penggunaan multi, yang artinya bisa penembakan satu atau tunggal. Politeknik Angkatan Darat TNI AD melalui program litbangnya ini berhasil membuat prototipe peluncur roket yang dinamai Busur Geni. Diketahui peluncur roket Busur Geni memiliki 8 tabung peluncur roket yang siap diluncurkan melalui posisi salvo. Roket ini memiliki kemampuan menembak dalam posisi 360 derajat. Peluncur roket ini juga bisa digerakkan secara hidrolis otomatis yang nantinya dapat memudahkan posisi dari si penembak. Selain itu, Busur Geni memiliki kemampuan dan dianggap tidak akan membahayakan operator peluncur roket jika dilihat dari instalasinya. Peluncur roket Busur Geni ini dilengkapi oleh roda sehingga sangat fleksibel dalam mobilitasnya. Format dalam peluncuran Busur Geni juga sangat praktis karena bisa dicopot atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Peluncur ini juga bisa ditarik menggunakan truk. Namun tak hanya truk saja, peluncur roket Busur Geni juga bisa ditarik dengan menggunakan kendaraan apa saja sehingga mudah dibawa kemana-mana atau portable.